Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI WC Lato Menten. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Lato Menten, maupun Bapak Ibu yang lain yang baru pertama kali mungkin ibadah bersama kami lewat ibadah online. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita masih memilih untuk melakukan ibadah secara online karena Hotel 88 sudah di full book oleh tamu pada jam hari Minggu jam 10.30. Jadi kita pilih tetap lakukan melalui online. Dan rencana untuk tanggal 24 Desember jam 17 atau jam 5 sore kita adakan Natal. Dan saya lagi upayakan juga di Hotel 88 supaya kalau bisa jangan dibook orang lain, tapi kita yang pakai di sana. Kita lakukan secara tatap muka. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari Minggu kemarin ada dalam ibadah live streaming di Hotel 88 dan juga ada di online. Yang tidak sempat mengikuti di ibadah Hotel 88, ikuti secara online. Kita tetap masih menggunakan sarana channel YouTube untuk ibadah secara online. Karena apa? Karena kita terbatas dengan tempat. Suatu saat kalau kita sudah punya tempat ibadah sendiri, boleh kita lakukan secara onsite dan juga secara online bersamaan. Ya, doakan. Kita yakin dan percaya suatu saat kita punya tempat ibadah tetap. Amin. Nah, saudara yang saya kasih, kita mulai ibadah. Hari ini ada seorang hamba Tuhan dari Jogja yang akan melayani kita, Bapak Yohanes Subagio. Bapak Ari, teman daripada istri yang akan melayani kita di firman Tuhan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengawali ibadah ini dengan doa. Kita satu hati, kita berdoa buat ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kesempatan yang ada. Tuhan, taruhkan kami kembali ada di rumah ini. Kami sama-sama ada di rumah dan mendengar firman-Mu dan memuji muliakan nama-Mu. Sekalipun kami tetap memilih wadah untuk online melalui channel YouTube, namun kami percaya penyertaan Tuhan sempurna adanya, sehingga kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Engkau ada di rumah kami, Engkau menjamah dan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan puji-pujian yang ada, kami serahkan sidang jemaat Tuhan yang ada, baik handphone maupun PC yang kami gunakan untuk ibadah. Tuhan lawat di kami, sehingga kami benar-benar mengalami dan merasakan suasana surgawi ada dalam kehidupan kami. Yesus ada di rumah kami, Yesus ada di hati kami, Yesus ada di pikiran kami, dan semuanya kami diliputi oleh suasana surgawi, sehingga kami benar-benar dijamah dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan berkati. Kami semua benar-benar dilawat dan ditolong doa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, Kau telah ubah rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Seorang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku Takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. hidup yang baru. Hidup baru, semuanya katakan kau tobat. Kau terubah ratapku jadi tarian. Kau hapus Masa laluku, hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan Sorak. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. everybody dance for God. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidup bagimu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh.
Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa anak-anak. Salam anak-anak, apa kabar semua? Sehat-sehat selalu? Di mana nih bocah ini? Boleh kumpul kepada papa dan mama dan sama-sama kita mendoakan adik-adik. Bapak Ibu boleh memanggil mereka, merangkul mereka, panggil, dekat mereka. Bila perlu dipangku, peluk, rangkul dia. Dan tumpangkan tangan Bapak Ibu atas mereka dan sama-sama kita satu hati berdoa buat mereka agar mereka selalu dilindungi, diberkati Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami sama-sama datang bersatu dengan orang tua yang ada, berdoa buat anak-anak kami. Terus siang dan malam kami terus membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat anakmu Edelin, Sandra, Alicia, Ica, Suho, Alicia, Greselia, anakmu Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Angel dan Carlos, anakmu Vincent, anakmu Vincent Jonathan, anakmu Kesia Everly, Albert, Robert, Berlian Aubrey, anakmu Ansipora, Rena dan Richard, bahkan anakmu Gabriel Nathanael dan anakmu Eric dan Ray dan juga Christina yang sedang kuliah. Kami tetap berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak yang cerdas. Darah Yesus berkuasa atas hidupan mereka, menaungi mereka, membentengi mereka, menguasai mereka. Mereka selalu terhindar dari wabah virus corona. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, jamah Bapa sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka sembuh, pulihkan kehidupan mereka. Jadikan mereka anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak yang beruntung dalam kehidupan mereka. Segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk apapun yang diucapkan orang tua untuk memarahi mereka, kami cabut itu semua dalam nama Yesus. Diberkatilah anak-anak kami selalu, keluar masuknya dijaga, ditolong oleh Tuhan. Pendidikan dan sekolahnya diberkati dan selalu ditolong Tuhan. Biar mereka masih bayi juga Tuhan tolong Bapa. Mereka dalam proses pertumbuhan Tuhan naungi sehingga mereka tetap sehat selalu. Kami percayakan anak-anak kami, hidup kami dan orang tua yang ada dalam mendidik, membina dan membesarkan mereka diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa buat anak-anak kami. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Kembali pegang handphone dan mengikuti ibadah online yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Yesus
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jogja, Bapak Pendeta Haris Subagio, yang di dalamnya mengangkat sebuah tema yaitu monumen, ya, ya, monumen kesetiaan Allah, yang di dalamnya biar kita sama-sama mengerti apa yang dimaksudkan dengan monumen kesetiaan Allah. Itu kita belajar hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu ada di rumah, kita siapkan hati kita, dan hamba Tuhan yang sudah luar biasa mempersiapkan segalanya untuk buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada, dan waktu yang tepat saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Salam. Halo, salam kenal dan salam jumpa dengan saya, Haris Subagio dari Yogyakarta. Senang dapat beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara semua di GBI Dabelsi Latumenten, Jakarta. Namanya saja sudah seperti di luar negeri. Sekalipun kita harus PJJ, peribadatan jarak jauh, kiranya tidak mengurangi semangat, sukacita, dan kekhidmatan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ini untuk yang pertama kalinya saya bisa bersama dengan saudara di GBI Dabelsi Latumenten. Jangan kapok-kapok, besok bisa berjumpa lagi secara insight. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, kalau Anda memberi makan seekor anjing selama 3 hari, maka ia akan mengingatmu selama 3 tahun. Kalau Anda memberi makan seseorang selama 3 tahun, maka ia akan melupakanmu dalam waktu 3 hari. Hampir semua manusia memiliki persoalan dengan daya ingatnya. Perkara yang seharusnya dilupakan justru diingat sepanjang masa. Perkara yang seharusnya diingat malah dilupakan sama sekali. Sehingga manusia perlu membangun monumen atau tugu peringatan supaya generasi berikutnya tidak lupa dengan proses. Di Yogyakarta ada Tugu Golong Gilik, simbol bersatunya rakyat bersama dengan penguasa melawan para penjajah. Sekarang berubah menjadi nama Tugu Pal Putih. Di Surabaya ada Tugu Pahlawan, di Jakarta ada Tugu Proklamasi, di Semarang ada Tugu Muda. Semua tugu atau monumen itu dibuat supaya generasi berikutnya tidak gagal paham tentang proses perjuangan yang dulu pernah dilakukan oleh pendahulunya. Untuk mengajak umat Israel terus-menerus mengingat kesetiaan Tuhan dalam menolong umatnya yang tidak setia, Samuel mendirikan tugu peringatan yang terbuat dari tumpukan batu yang dinamai Eben Heser. Ini adalah monumen kesetiaan Allah. Allah yang setia menolong umatnya yang tidak setia. Itulah tema yang akan kita renungkan pada hari ini. Perenungan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Mari kita baca. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Eben Heser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sesungguhnya Eben Heser itu adalah nama tempat. Nama tempat yang diberi arti baru. Samuel mengatakan sebagai batu pertolongan. Tapi jangan pernah salah. Di tempat yang sama, di Eben Heser itu, Israel pernah dipermalukan, kalah perang bahkan 2 kali dari bangsa Filistin. Di Eben Heser yang pertama,
bangsa Israel kalah dan 4.000 orang tewas. Mereka bertanya-tanya, mengapa kalah? Mereka pikir kekalahan mereka disebabkan karena lupa tidak membawa tabut perjanjian Tuhan. Tabut adalah simbol kehadiran Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Akhirnya mereka membawa tabut. Di Ebenezer yang kedua, mereka membawa tabut perjanjian melawan orang Filistin. Hasilnya malah lebih parah. Kekalahan orang Israel di Ebenezer babak yang kedua. 30.000 orang tewas. Imam besarnya, Imam Eli, Hofni dan Pinehas anaknya juga ikut tewas. Tabut perjanjian yang menjadi jimatnya dirampas. Mereka berkata, telah hilang kemuliaan Tuhan di tengah Israel. Nah, yang kita baca sekarang ini adalah peristiwa tetap sama di tempat yang sama, di Ebenezer. Tetapi ini adalah peristiwa yang ketiga. Bangsa Israel mengalami kemenangan karena dipimpin oleh Tuhan, dan Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dari kekalahan, keterpurukan, sejarah kelam yang memalukan dan memilukan, namun Tuhan bisa membawa umatnya keluar sebagai pemenang dan bermasa depan cerah. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Hari ini kita akan belajar 3P yang harus dikerjakan semua orang percaya untuk bisa menikmati anugerah pertolongan Tuhan. Monumen kesetiaan Tuhan mengajarkan yang pertama adalah pertobatan. 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Pertanyaannya, mengapa umat Tuhan diserukan untuk bertobat? Karena memang hatinya jauh dari Tuhan, dan orang Israel waktu itu tidak peduli dengan ibadah. Mari kita kembali pada zaman ketika Samuel masih kanak-kanak. Ibadah masih berlangsung, namun dipimpin oleh keluarga Imam Eli. Karena Eli sudah tua, maka yang memimpin adalah anaknya Hofni dan Pinehas. Namun firman Tuhan jarang diberitakan, sehingga 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1 berkata, pada masa itu firman Tuhan jarang, dan penglihatan pun tidak sering. Ibadah pada Tuhan saat itu masih marak, perayaan keagamaan masih berjalan dengan baik, namun ibadah kepada Tuhan hanya menjadi ritual keagamaan yang kosong. Penampilan luarnya bagus, kulitnya bagus, casingnya mulus, tapi dalamnya hancur dan sudah rusak. Mulutnya menyembah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tangan mereka masih mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi korban itu disampaikan bukan karena cintanya kepada Tuhan, tetapi takut hukuman Tuhan. Tabut Tuhan yang seharusnya menjadi lambang kehadiran Tuhan dijadikan Tuhan, dikeramatkan, dibawa kemana-mana. Mereka pikir kalau ada tabut Tuhan pasti mereka menang. Kita lihat kehidupan para pemimpin umat yang memimpin ibadah waktu itu menjadi rusak. Ada keserakahan, korup, ada percabulan, nama Tuhan dihinakan. Akibatnya kehidupan umat pun menjadi liar. Mereka pindah agama,
kawin campur, dan menyembah berhala. Seperti itulah gambaran ibadah pada waktu itu. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya jauh kepada Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan mengizinkan seluruh bangsa Israel hidup dalam penderitaan yang panjang. Hidupnya tidak tenang, tidak senang, tidak bahagia, mengeluh setiap hari. Bahkan Israel hidup dalam penjajahan orang Filistin, setiap hari penuh teror dan ketakutan. Dosa itu memang bukan sekedar perbuatan dan perkataan kita, tetapi jauh dalam lubuk hati kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan dan merasa bisa hidup sendiri tanpa Tuhan, Tuhan memperhitungkannya sebagai satu pelanggaran. Dan dosa itu memukul sekeras-kerasnya umat Israel yang hatinya jauh dari Tuhan. Dalam hubungan pernikahan yang kurang sehat, pasti juga akan melahirkan konflik yang panjang. Istri yang mencurigai suami, bahkan bisa terjadi konfrontasi yang berakibat pada perceraian. Seorang istri melampiaskan protes kepada suaminya dengan caranya yang unik. Ia tidak menyediakan kopi di pagi hari, tetapi menyediakan bahan kopi. Anehnya, toples yang biasanya diisi gula diisi garam, sehingga ketika suaminya mengambil gula berisikan garam dicampur dengan kopi, dia menjadi marah karena dia pikir istrinya sengaja menjebak dia untuk membuat kopi yang asin. Ketika suaminya ini protes kepada istrinya, "Kenapa kamu berbuat seperti itu? Sudah tahu ini garam, tetapi kamu masukkan ke dalam toples gula." Istrinya dengan santai berkata, "Di HP-mu juga nama Marni kamu rubah menjadi Marno. Di HP-mu nama Narti kamu juga rubah menjadi Narto." Ini baru sebatas penyajian kopi. Tidak bisa dibayangkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Samuel menyerukan untuk bertobat, karena kunci kemenangan umat Tuhan itu adalah pertobatan. Metamorfosa. Itu bukan mengganti baju yang lama dengan baju yang baru, tetapi merubah bentuk dari kepompong menjadi kupu-kupu. Berubah 180 derajat dan tidak kembali lagi menjadi sama seperti kemarin. Sadar atau tidak, bahwa rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan itu berdampak buruk pada keadaan rusaknya hubungan pada keluarga, rusaknya hubungan pada persahabatan, rusaknya hubungan pada pekerjaan, rusaknya fisik, mental, bahkan rusaknya masa depan. Cara mencapai kemenangan adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen bukan hidup yang sempurna tanpa salah. Namun saat kita berbuat dosa, Tuhan hadir, membuka tangannya untuk mengampuni kita dan membawa kita pada jalan yang benar. Monumen kesetiaan Tuhan yang pertama berbicara tentang P, pertobatan. Yang kedua, monumen kesetiaan Allah itu berbicara tentang pencobaan. 1 Samuel 7 ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Peristiwa ini terjadi manakala orang Israel mengikuti seruan Samuel untuk bertobat
Samuel mengadakan kebaktian kebangunan rohani, dan seluruh orang Israel mengikutinya. Mereka berpuasa dan berdoa, meratapi perbuatannya yang salah dan mengakui dosa-dosanya. Tetapi pada saat yang sama, orang Filistin masih diizinkan Tuhan menyerang orang Israel. Pertanyaannya, mengapa pertobatan, kesalehan, ketaatan tidak langsung menyelesaikan persoalan? Mengapa masih ada masalah baru yang muncul? Mengapa orang Kristen yang sudah bertobat, yang hidupnya benar, yang setia beribadah, memberi persembahan, melayani Tuhan, tetapi masih ada pencobaan? Katanya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, katanya bersama Yesus tidak ada yang sukar. Faktanya kita menghadapi persoalan yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus itu memang tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak berputar-putar seperti sinetron Indonesia. Secara alamiah, saat Anda menanam padi, rumput liar akan tumbuh bersamanya. Sebaliknya, jika Anda menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh bersamanya. Tuhan tidak menciptakan pencobaan, tetapi Tuhan memakai pencobaan sebagai alat untuk mendewasakan karakter kita. Ada pelajaran hidup yang tidak kita dapatkan dari mendengarkan khotbah saja, mendengar dan mengikuti seminar, mengikuti kelas-kelas online. Ada pelajaran yang tidak bisa kita unduh dari internet, tetapi kita harus belajar langsung dari pengalaman. Dan orang sekarang mengenalnya sebagai learning by experience. Jadi Tuhan sendiri yang mengajarkan secara langsung bagaimana kita menghadapi persoalan hidup bersama dengan Tuhan. Mengapa Tuhan masih mengizinkan persoalan-persoalan menimpa hidup kita? Karena Tuhan punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah membangun karakter kita menjadi dewasa. Wataknya bangsa Israel itu kan orang yang paling rewel dan mudah berubah, setia pada Tuhan, gampang mutung, tidak bisa diatur, tegar tengkuk. Dengan adanya tragedi yang besar ini, maka mereka sekarang tunduk dengan caranya Tuhan. Padi yang masih ada kulitnya harus dipukul. Tujuannya adalah mengelupas kulit luarnya, bukan menghancurkan isinya. Tetapi kalau dengan satu kali pukulan, maka kalau kulit arinya terkelupas, si petani tidak akan melanjutkan lagi pukulan yang kedua. Tetapi jika padi dipukul satu kali dia tidak terkelupas, 2, 3, 4 kali tidak terkelupas, ada kemungkinan berpotensi menghancurkan apa yang di dalamnya. Tetapi tujuan dari sang petani bukanlah menghancurkan isi dalamnya, hanya ingin mengelupas kulit luarnya supaya dia bisa berfungsi menjadi lebih efektif. Mengapa pencobaan harus ada? Bukan hanya karakter kita yang didewasakan, tetapi untuk membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Saat orang Israel kepepet, persoalan yang berat itu justru membuat mereka mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berpuasa dan berdoa. Bahkan mereka terus-menerus berdoa sampai Tuhan menjawab doanya. Saudara, jangan abaikan persoalan yang ada di sekitar kita. Yakobus pernah berkata, anggaplah pencobaan sebagai satu kebahagiaan. Mintalah hikmat apabila kamu menghadapi pencobaan. Mengapa harus minta hikmat?
supaya kita tidak mengabaikan persoalan itu begitu saja, tetapi menjadikan persoalan itu sebagai kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ternyata krisis, pandemi, bencana, persoalan hidup itu bukan saja mengubah apa yang ada di sekitar kita menjadi new normal, tetapi pandemi ini juga mengubah hati dan pikiran kita, mengubah hidup kita, cara pandang kita, dan itu jauh lebih penting. Persoalan dapat membawa kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, memiliki kedekatan hubungan personal dengan Tuhan. Persoalan akan selalu ada, dan itu tidak memandang bagaimana kerohanian kita, apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Saat hidup kita dalam tekanan, maka teruslah berdoa sampai sesuatu yang besar itu terjadi menolong hidup kita. Jenderal Arthur McDouglas berdoa untuk anaknya. Do not pray for easy life, but pray to be strong person. Jangan berdoa untuk sesuatu kehidupan yang mudah, namun berdoalah agar menjadi seorang pribadi yang kuat. Pencobaan akan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, yang tidak gampang menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen bukan hidup yang mudah dan selalu senang tanpa persoalan. Namun saat kita ditekan banyak persoalan, itu adalah kesempatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat kita lemah, maka kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidup kita. P yang pertama adalah pertobatan. P yang kedua adalah pencobaan. Sekarang kita belajar P yang ketiga, pemulihan. 1 Samuel 7 ayat yang ke-10. 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Setelah lama firman Tuhan tidak didengar, penglihatan-penglihatan tidak dinyatakan, sekarang mujizat besar itu terjadi manakala hati orang Israel berbalik kepada Tuhan. Mujizat besar terjadi. Suara guntur di Israel itu nggak lazim, di Timur Tengah nggak lazim suara guntur. Kalau di Jakarta sering sampai banjir. Tuhan membuat satu suara guntur yang menggelegar di wilayah orang Filistin saja, tapi tidak di wilayahnya orang Israel, sehingga mereka mendadak serangan jantung, sesak nafas, saling bertubrukan, saling menginjak-injak, terjatuh, sehingga dengan mudah orang Israel mengalahkan. Itu adalah perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, karena ada invisible hand, tangan Tuhan yang bekerja walaupun tidak kelihatan, tetapi Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Saudara, saat kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Tuhan tidak perlu menggunakan kekuatan tangan manusia untuk memukul kalah pasukan Filistin, tetapi Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memukul semua orang tanpa terkecuali diri saya juga. Selama pandemi sebenarnya roda perekonomian masih berjalan walaupun agak sempoyongan. Namun masa PPKM level 4 itu memaksa hampir semua usaha harus berhenti. Tabungan sudah habis,
biaya operasional untuk keluarga dan usaha harus berjalan, bayar hutang tidak boleh ditunda. Saya toleh seperti burung merpati yang kesasar nggak tahu jalan pulang. Bingung, panik, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Saya memilih untuk membantu usaha istri saya kuliner, menjadi tukang cuci piring. Dengan harapan, saat saya membantu, usaha istri saya dapat menutupi kos operasional usaha yang kami kerjakan. Warung boleh buka, tetapi harus take away. Penghasilan yang pas-pasan menjadi semakin tidak pasti. Namun tidak ada pilihan hidup. Pagi sampai sore saya membantu cuci piring di warung. Sore sampai malam saya menjadi YouTuber rohani. Akhir bulan saya harus menyelesaikan pembayaran yang lumayan besar. Tapi penghasilan dari warung sangat minim. 2 hari menjelang hari H, saya mendapatkan WA yang isinya, "Pak, saya sudah mentransfer sejumlah uang. Bukan 6 digit, bukan 7 digit, tetapi 8 digit. Uangnya mohon diterima, Pak. Kerjanya besok saja kalau pandemi sudah landai." Saudara, ini adalah omset yang paling besar selama saya bekerja. Saya belum keluar keringat, tetapi berkat Tuhan sudah dikucurkan dalam diri keluarga saya. Tuhan tahu betapa lemah dan tidak berdayanya hidup saya saat itu. Akhirnya saya tidak jadi pinjam duit istri. Malah ia mendapatkan kelebihan yang sangat banyak. Ketika itu saya sampaikan kepada istri saya. Dia bilang, "Kau tahu yang aku mau," katanya. Dan saya membalas, "Saya tahu yang dibutuhkan wanita bukan hanya disayang, tapi juga uang." Istri saya membalas, "Aku mau hidup menua denganmu." Sedikit ngegombal. Nah saudara, Tuhan melakukan hal yang di luar apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mujizat yang Tuhan kerjakan itu bukanlah prestasi rohani saya. Keringat belum saya keluarkan, kerja belum saya lakukan, tetapi semata-mata Tuhan tahu betapa lemahnya diri saya, dan tanpa pertolongannya saya tidak dapat berbuat apa-apa. Namun yang luar biasa dalam peristiwa monumen kesetiaan Tuhan ini adalah lebih dari mujizat. Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Apa itu? Ada kabar baik dari Ebenezer. Berkat rangkap 3. 1 Samuel 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Berkat yang pertama adalah berkat perlindungan. Secara fisik hidup orang-orang Israel itu dipagari dengan keamanan yang sempurna, sehingga orang Filistin tidak ada satupun yang bisa masuk di wilayah orang Israel. Ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula pada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Bukan saja perlindungan Tuhan yang sempurna, tetapi juga pemulihan Tuhan yang ajaib. Harta milik orang Israel tidak ada satupun yang bisa diambil, dijamak atau dirampas oleh orang Filistin. Ayat 7:14 yang terakhir. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai.
Fisiknya dilindungi oleh Tuhan, harta miliknya dilindungi Tuhan, sekarang hatinya dijaga oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu tinggal di tengah-tengah orang Israel. Sudah tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada keluhan, tidak ada teror, tidak ada ketakutan, karena Allah sumber damai sejahtera itu tinggal dalam diri umat yang berbalik kepadanya. Kita lihat hidupnya, hartanya, hatinya dijaga Tuhan senantiasa. Monumen kesetiaan Allah itu kiranya mengingatkan kita betapa setianya Tuhan kepada umatnya. Umat yang tidak setia. Seharusnya hidup kita yang sering memberontak kepada Tuhan dan tidak setia pada Tuhan itu berakhir sampai di sini. Masa depan kita gelap. Namun Allah oleh anugerahnya yang besar memberi kesempatan kita hidup berbalik pada jalannya dan kita menikmati berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dan menuntun kita dalam jalan yang benar. Ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan, maka Dia adalah Allah yang setia, yang memberikan kuasa kasih dan kebaikannya menolong kita ketika kita tidak bisa melihat masa depan karena persoalan dan tragedi menjepit hidup kita. Allah yang setia itu memberikan pimpinan dan membuka jalan bagi kita. Berapa lama hidup kita tidak mengalami Tuhan? Berapa lama hidup kita tertekan, terasa kering, merasa berjuang sendiri? Bahkan ada di antara kita yang merasa bosan dengan hidup yang begini saja, tidak ada perubahan. Atau bahkan ada di antara kita yang sudah merasa lelah dan kehabisan akal. Kita menyerah kepada keadaan ini. Sekarang saatnya kita mengingat kembali peristiwa Ebenezer ini. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada padamu. Tuhan tidak meminta apa yang tidak kamu punya. Tuhan hanya butuh penyerahan hatimu dan hatiku, bersedia mengikuti pimpinannya. Untuk memindahkan gunung yang besar, tidak dibutuhkan iman sebesar gunung itu, namun hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi saja. Ebenezer adalah monumen kesetiaan Tuhan yang berjanji kepada kita semuanya bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini biarlah kita belajar sebagaimana firman Tuhan yang sudah sampaikan kepada kita. Ada 3 monumen. Monumen yang pertama adalah monumen pertobatan. Monumen yang kedua adalah monumen ujian, pencobaan. Monumen yang ketiga adalah monumen pemulihan. Itu menjadi tanda di mana terus kita ingat awal di mana kita itu bertobat, ikut dengan Tuhan, terima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu adalah monumen langkah yang luar biasa. Ingat tanggal lahir Bapak Ibu di dalam Tuhan. Jangan hanya ulang tahun, tahunnya Bapak Ibu dilahirkan oleh ayah dan ibu yang diingat, tapi tanggal lahir dibaptis itu harus diingat. Itu monumen. Saya selalu kelas prabaptis, saya ingat waktu kalian pertama kali terdaftar sebagai warga kerajaan Allah, bukan waktu kita lahir secara lahiriah, tapi waktu kalian mengambil keputusan untuk dibaptis dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Itu monumen yang pertama, pertobatan. Monumen yang kedua, waktu ujian, tadi sudah disampaikan. Ada begitu banyak ujian yang mungkin diperhadapkan kepada kita. Ada begitu banyak persoalan-persoalan diperhadapkan kepada kita. Tapi kita melewati semuanya itu. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya.
lalu Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kita sebagaimana Tuhan lakukan kepada tokoh-tokoh di Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Haris Subagio buat pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, terus maju dalam pekerjaan Tuhan, terus kembangkan sayap untuk kemuliaan nama Tuhan. Suatu saat kita tatap muka boleh bersama di onsite di Hotel 88 atau ke Jakarta atau kita ke Jogja. Ya, Bapak Ibu, ada yang mungkin bertanya, Pak Kem, ini corona kan sudah mendingan, kenapa Pak Kem masih online? Saya tetap masih memilih online bukan karena coronanya juga, tapi tempat yang kita pakai sudah dipakai orang lain. Jadi karena kita masih menebeng dengan hotel, saya tidak bisa langsung ngeblok. Takutnya di blok untuk kita setiap minggu, tiba-tiba coronanya nanjak. Akhirnya saya pas yang kosong jam minggu keberapa boleh saya masuk. Tapi ternyata November penuh, Desember awal juga sudah penuh, Desember kedua juga penuh, ada di Desember minggu ketiga, tanggung, lebih baik langsung ke tanggal 24. Ya, jadi tanggal 24-nya hari Jumat, tanggal 25-nya hari Minggu, hari Sabtu, tanggal 26-nya hari Minggu. Jadi kita Natalnya tanggal 24 sekaligus ibadah. Nah, tanggal 25-nya, 25 Desember kita ibadah tapi online. 26 juga online, kita tetap ibadah. Mau online, mau onsite, selama kita membuka hati kita buat Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan memberkati kita. Amin. Buat Bapak Ibu yang mau dukung dalam doa, silakan mau WhatsApp. Buat ada 2 jiwa yang nanti akan saya baptiskan di bulan Desember. Juga saya lagi koordinasi dengan Yoel. Mari kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa buat semua yang hadir hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus bersyukur buat hari ini. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami sehingga kami ada lagi sebagaimana kami ada. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima hari ini, kami boleh mengingatkan bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami dalam segala hal. Kami melihat campur tangan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kami. Anak-anak-Mu yang saat ini mendengar kebenaran firman-Mu, yang saat ini mengikuti ibadah, biarlah mereka dijamah, ditolong, diberkati di dalamnya. Dalam nama Yesus, nyatakan terus Bapa kekuatan-Mu, kuasa-Mu bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Sekolah dan pendidikan mereka diberkati selalu Bapa. Orang tua yang ada di gereja-Mu kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Oma Wesley teroleh hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terus menopang hamba-Mu ini Bapa, agar dalam usia yang lanjut tetap dia ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan hidupannya dalam nama Yesus. Berkati anak, mantu dan cucu-cucunya semua diberkati. Bahkan orang tua yang lain yang ada di gereja-Mu, keluarga daripada papa dan mama daripada Jeffrey dan Santi, Tuhan berkati. Papa dan mama daripada Desi dan Meli, Tuhan berkati. Papa dan mama daripada Christine, Tuhan berkati. Bahkan Bu Helen, Tuhan berkati. Om Mani, Tante Selviana, Tuhan berkati. Kami serahkan orang tua yang ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang Jumat-Mu dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka, bisnis usaha mereka diberkati selalu. Nyatakan terus Bapa pertolongan bagi anak-anak-Mu. Selalu menyertai dan melindungi mereka. Ibu Damayanti, Tuhan tolong berkati. Agnes, Tuhan tolong berkati. Johnny dan Mega, Tuhan tolong berkati Bapa. Bahkan juga kami berdoa buat Pak Bambang dan juga Vivi, Tuhan bertolong, Tuhan berkati. In, Rudy dan Ray dan Sanda, Tuhan berkati. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Bu Vivi dan Pak Hengki, Tuhan berkati. Bu Liana dan Sali, Tuhan berkati. Bu Sumi dan suami dan anak-anak, Tuhan berkati. Bu Aling dan juga suami dan anak-anak, Tuhan berkati. Kami terus berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-Mu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Anak-Mu juga buat Vincent dan juga Jessica, Tuhan tolong untuk berkati. Buat Mian dan Michael, Tuhan tolong, Tuhan juga berkati Bapak. Kami juga berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan mereka. Nyatakan terus Bapak dalam kehidupan mereka. Anak-anak-Mu diberkatilah, jemaat-Mu semua dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkati Bapak. Willy dan Pak Loren juga Tuhan berkati Bapak. Bahkan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada di kehidupan mereka. Suryati juga Ibu Suryati, Tuhan berkati. Pak Atek, Tuhan berkati. Pak Tony, Tuhan berkati. Kami terus berdoa biar Tuhan selalu menyatakan kehidupan bagi kehidupan mereka.
Terima kasih banyak Bapak yang baik. Jeffrey dan Santi diberkati Bapak. Terima kasih. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, berkati bangsa ini. Terus nyatakan kuasa Tuhan buat bangsa Indonesia. Indonesia ada dalam hatimu, pemulihan terjadi buat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa biar Tuhan terus tambahkan bagi kami bilangan-bilangan jumlah jiwa di gerejamu ini. Kami minta dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam bisnis dan usaha mereka, diberkati. Anakmu Sinta dan anakmu suami daripada Sinta juga Tuhan berkati. Nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, menolong dan memampukan mereka. Apa yang saat ini mereka gumuli, yang mereka bergumul untuk Tuhan, keturunan, kami berdoa dan kami minta dalam nama Yesus. Bukakan bagi mereka rahim-rahim yang saat ini mungkin tertutup. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang ajaib bagi mereka dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita lakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.